Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Angkatan 76 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kelompok 148 yang ditempatkan di Kelurahan Bugel. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bank sampah. Apa itu bank sampah? Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali yang memiliki nilai ekonomi. Dalam pengelolaan sampah, bank sampah menggunakan sistem 3R. 3R terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Reuse yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai, dan recycle yaitu kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk lain. Yang melatar belakangi adanya bank sampah yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, yaitu pengelolaan sampah belum dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Tujuan dari adanya bank sampah yaitu agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik dari sumbernya dengan cara 3R dan hasilnya dapat menambah penghasilan masyarakat. Manfaat dari bank sampah yaitu yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua, mengurangi jumlah sampah, yang ketiga, menjadikan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, yang keempat, mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, yang kelima, meningkatkan rasa gotong royong dan juga kepedulian sosial, dan yang terakhir, menambah penghasilan masyarakat. Selanjutnya ada tata cara pembentukan bank sampah. Yang pertama, membentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, administrasi, bendahara, dan pemilah atau pengepul. Yang kedua, membentuk aturan pengelolaan. Selanjutnya ada tata cara pembentukan bank sampah. Yang pertama, membentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua atau direktur, administrasi atau teller, bendahara, dan pemilah atau pengepul. Yang kedua, membentuk aturan pengelolaan. Pembentukan aturan pengelolaan diperlukan agar sistem pengelolaan dari bank sampah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, yaitu fungsi struktur organisasi. Yang pertama, peran dan fungsi direktur. Peran dan fungsi direktur yang pertama mengawasi kegiatan masing-masing jabatan sesuai dengan prosedur kerja bank sampah yang telah ditetapkan. Yang kedua, merencanakan langkah ke depan dan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, memberikan solusi dalam pemecahan masalah dan kendala. Yang keempat, evaluasi keuangan bank sampah berdasarkan hasil kerja. Yang kelima, bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan kegiatan dari bank sampah. Dan yang terakhir, menentukan gaji dan insentif karyawan bank sampah. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi teller. Yang pertama yaitu melayani tamu dan nasabah yang datang ke kantor bank sampah. Yang kedua, menerima telepon nasabah atau pelanggan. Yang ketiga, memasukkan data pembelian berdasarkan penimbangan atau petugas pengambilan dan divisi operasional ke dalam database di komputer. Yang keempat yaitu mencetak atau menulis pembelian maupun penjualan sampah. Yang kelima, mencatat nilai sampah dari penimbang sampai buku tabungan bagi yang ingin ditabung dan buku induk. Yang keenam, menulis dan merekap nota penimbangan ataupun nota penjualan ke buku induk dan laporan harian. Yang ketujuh, menerima formulir dari individu, kelompok, atau unit, atau instansi yang ingin menjadi nasabah. Yang delapan, memberi tanda tangan dan stempel bukti pembayaran di buku tabungan, nota penimbangan, atau nota penjualan. Yang sembilan, mengarsipkan surat keluar dan surat masuk. 10. Melaporkan kegiatan administrasi atau teller pada direktur. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi bendahara. Yang pertama, membuat laporan harian dan bulanan penerimaan dan pengeluaran keuangan bank sampah beserta bukti-bukti dan pengarsipannya. Yang nomor kedua, membuat laporan kesimpulan bulanan keuangan bank sampah terkait keuntungan dan hasil kegiatan bank sampah. Yang ketiga, memberikan gaji karyawan. Yang keempat, memberikan uang pembayaran sampah atau peminjaman uang atas permintaan teller. Yang kelima, memberikan uang untuk kegiatan operasional bank sampah yang diminta masing-masing divisi.
Dan yang terakhir keenam, melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan pada direktur. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi pengepul. Yang pertama yaitu menyiapkan lokasi pengambilan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan. Contohnya mobil, timbangan, terpal, tali, nota, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, konfirmasi dengan waktu kesiapan nasabah yang akan diambil sampahnya. Yang ketiga, melakukan pengambilan sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang keempat, pengambilan sampah nasabah sesuai jenis sampah yang telah ditetapkan. Yang kelima, melakukan penimbangan sampah. Dan yang keenam, memberikan nota. Yang selanjutnya ada aspek-aspek pengelolaan bank sampah. Yang pertama yaitu sistem pengelolaan bank sampah, di mana nantinya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tata cara pengelolaan bank sampah. Yang kedua, tata cara pengumpulan penyetoran sampah. Biasanya nanti dibagi-bagi sesuai dengan jenisnya, seperti sampah plastik, ataukah besi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu waktu pelayanan penyetoran sampah, seperti hari, jam kerja, pelayanan, peminjaman, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu keempat, jasa penjemputan atau pengambilan sampah, di mana bank sampah tersebut memfasilitasi untuk jasa penjemputan ke rumah-rumah warga atau ke lokasi penyetor tersebut. Yang selanjutnya kelima yaitu pemanfaatan hasil, di mana hasil setoran tersebut nantinya akan bisa dijual secara langsung atau didaur ulang ataupun dibuat kerajinan atau produk-produk lain sebelum dijual kembali. Yang selanjutnya nomor 6, jenis sampah yang disetor dan kondisi sampah yang diterima, berat minimal sampah, yaitu jenis-jenis sampah tertentu yang bisa dikirimkan ke bank sampah dengan jumlah berat tertentu. Seperti misal sampah plastik hanya bisa disetorkan apabila sudah 1 kilo atau 2 kilo dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini ada sesuai ketetapan dari bank sampah sendiri. Misal bank sampah mengambil untung 30% dari penjualan atau 20% dan sebagainya. Dan yang selanjutnya nomor 8, tata cara penarikan tabungan, di mana setelah menyetorkan barangnya atau sampahnya, nantinya akan mendapatkan hasil, dan hasilnya tersebut bisa diambil sesuai tata cara dari bank sampah. Misal apabila sudah melebihi 100.000 baru bisa diambil atau sebagainya. Dan yang terakhir yaitu nomor 9, tata cara peminjaman uang, di mana dalam bank sampah sendiri tidak hanya untuk menjual ataupun menyimpan, tetapi juga memfasilitasi pada masyarakat apabila akan meminjam uang. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengumpulan sampah. Yang pertama ada pemilahan. Pemilahan dilakukan di rumah tangga, di mana sebelum penyetoran diharapkan sudah memilah-milah terlebih dahulu agar saat penyetoran dipermudahkan. Selanjutnya yaitu penyetoran. Penyetoran sampah diserahkan ke bank sampah. Dan yang ketiga penimbangan, yaitu sampah ditimbang untuk mengetahui beratnya. Dan yang keempat yaitu pencatatan, di mana pencatatan tersebut sesuai berat dan juga harga dari sampah tersebut. Dan yang kelima penyimpanan ke gudang dan penjualan sampah kemudian bagi hasilnya, yaitu setelah ditimbang dan dicatat kemudian akan diberikan harga dan akan diberikan kepada penyetor. Seperti itu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misal, sisa makanan, daun kering, ataupun sayur-sayuran. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk atau tidak dapat diurai. Namun, sampah organik dapat daur ulang menjadi suatu yang baru dan bermanfaat. Misal, botol plastik, kertas bekas, karton, ataupun kaleng bekas bisa menjadikan kerajinan dan lain-lain.
Selanjutnya ada sampah padat. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia, seperti jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sampah cair. Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair yaitu sampah cairan dari toilet, sampah cairan dari dapur, sampah cairan dari tempat cucian piring, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara pemilahan sampah. Yang pertama yaitu pemisahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Yang pertama yaitu secara sederhana, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai di alam. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Yang kedua ada memilah antara sampah plastik, sampah kertas, kemasan Tetra Pak, elektronik, kaleng, dan beling. Cara memilah sampah anorganik adalah dengan cara memisahkan masing-masing kategori turunannya, seperti sampah plastik atau kantong kresek, kemasan plastik, dan sebagainya. Selanjutnya ada kertas, kemasan Tetra Pak, elektronik, kaleng, dan beling. Yang ketiga ada pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Biasanya sampah sisa makanan dan dedaunan akan dipisahkan dengan sampah tulang, cangkang telur, kertas, ranting. Sebab sampah organik itu lebih mudah terurai. Sedangkan sampah sisa makanan dan dedaunan lebih cepat terurai dan lebih cepat digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang selanjutnya ada menyerahkan sampah anorganik ke lembaga pengolahan sampah. Biasanya sampah anorganik akan diolah menjadi barang-barang yang lebih berguna, seperti kerajinan, tas, dan lain-lain. Selanjutnya ada memberikan sisa minyak jelantah ke lembaga pengolahan minyak. Limbah minyak ini tidak boleh langsung dibuang ke saluran air atau tanah, sebab hal ini dapat merusak dan mencemari lingkungan, sehingga lebih baik untuk diolah kembali. Yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang berguna. Misal, plastik kemasan sabun cuci atau makanan ringan bisa digunakan sebagai pengganti polybag untuk menanam tanaman. Atau kaleng bekas susu bisa dijadikan tempat sendok ataupun pot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.